30 Oktober 1988, dua orang petugas dari Smith Grove mendatangi sanatorium di mana Myers dirawat di sana. Dr. Huffman yang merawat Myers menyatakan jika Myers sudah siap untuk dibawa pergi dari tempat tersebut. Ketika dua petugas sedang membahas tentang kerabat Myers yang masih hidup, tanpa diduga Myers bangkit dan menyerang si petugas dengan sangat keji. Di tempat lain, seorang gadis kecil bernama Jamie tidak bisa tidur karena merindukan ibunya yang tidak lain adalah Laurie. Kebetulan malam itu hujan juga turun dengan sangat deras, dan tiba-tiba untungnya Jamie berhasil diselamatkan oleh bibinya dan kisah Myers pun kembali dimulai. Keesokan harinya, Dr. Loomis mendatangi Dr. Huffman dan mempertanyakan alasan sang dokter tidak memberitahu sama sekali jika Myers dijemput oleh dua orang petugas tadi malam. Rupanya alasan sang dokter adalah karena Myers merupakan tahanan negara dan menjadi wewenang negara untuk mengurus Myers. Dr. Loomis pun menyesalkan keputusan Dr. Huffman yang memindahkan Myers tanpa sepengetahuannya. Terlebih hari ini merupakan perayaan Halloween di mana Myers pasti akan muncul dan memburu korban-korbannya dengan tanpa ampun. Tapi rupanya jawaban dari Loomis dianggap berlebihan dan hanya sebuah omong kosong. Sampai akhirnya Dr. Huffman mendapatkan telepon bahwa ambulans yang mengangkut Myers mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Dr. Huffman dan Dr. Loomis menuju TKP tempat kecelakaan terjadi. Polisi pun menyatakan jika mobil kemungkinan mengalami kecelakaan dan korban tenggelam ke dasar sungai termasuk Myers. Dr. Loomis yang tidak langsung percaya dengan pernyataan polisi mendekat ke ambulan yang terbalik. Ia pun mengatakan pada Dr. Huffman dan petugas polisi jika Myers yang melakukan hal ini dan sekarang dia telah kabur. Tapi lagi-lagi Dr. Huffman dan polisi tidak percaya dengan ucapan Dr. Loomis dan malah menyangga jika otot-otot tubuh Myers sudah tidak berfungsi dengan baik. Dr. Loomis yang kesal akhirnya memutuskan untuk pergi dan kembali ke kota Haddonfield untuk mencari Myers di sana. Dalam perjalanan, Dr. Loomis berhenti di sebuah pom mini untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Karena suasana yang sangat sepi, ia pun nekat masuk ke dalam sebuah bengkel dan tiba-tiba terkejut melihat mayat yang tergantung, Dr. Loomis keluar dari bengkel untuk mencari bantuan di kafe yang ada di sebelah bengkel. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukan orang sama sekali melainkan mayat seorang wanita yang tergeletak di lantai. Dari kejauhan, Dr. Loomis melihat Myers berdiri ke arahnya. Ia pun mencoba untuk menembak Myers, tapi sayang Myers berhasil menghilang untuk kesekian kalinya. Myers pun berhasil kabur meninggalkan Dr. Loomis sendirian. Scene pun berpindah pada Jamie dan Rachel yang datang ke sebuah swalayan untuk membeli kostum Halloween. Kebetulan di sana mereka bertemu dengan Brady, pacar Rachel. Brady lantas mengajak Rachel untuk ngobrol sebentar dan membiarkan Jamie berjalan sendirian di dalam swalayan. Jamie akhirnya mendapatkan kostum yang dia inginkan. Namun mendengar teriakan Jamie, Rachel dan Brady datang menghampiri Jamie yang saat itu menangis ketakutan. Ia mengatakan jika baru saja ia melihat laki-laki bertopeng yang pernah muncul dalam mimpinya. Cerita kembali pada Dr. Loomis yang berjalan terpincang-pincang untuk mencari tumpangan. Beberapa saat kemudian Dr. Loomis berhasil mendapatkan tumpangan dari seorang pendeta bernama Jackson. Mereka lantas berkenalan dan Dr. Loomis mengatakan kepada sang pendeta jika ia hendak pergi ke Haddonfield. Setibanya di Haddonfield, Dr. Loomis datang ke kantor polisi dan mengatakan jika ingin bertemu dengan Sheriff Brackett. Tapi sayang, Sheriff Brackett ternyata sudah pensiun pada tahun 1981 dan pindah ke Petersburg. Di sanalah ia bertemu dengan pengganti Sheriff Brackett, yaitu Sheriff Ben. Tanpa basa-basi, Dr. Loomis langsung menceritakan pada Sheriff Ben jika Myers baru saja kabur dari Richmond dan kemungkinan saat ini ia ada di Haddonfield.
Mendengar pernyataan Dr. Loomis, Sheriban mengatakan jika itu adalah hal yang tidak mungkin. Dr. Loomis kemudian menceritakan pada Sheriban kejadian 10 tahun lalu di mana Myers mencoba membunuh Lori. Dan kini Myers kembali untuk membunuh anaknya yaitu Jamie. Mendengar cerita Dr. Loomis, Sheriban akhirnya percaya dan mereka bergegas menuju Haddonfield untuk mencari Jamie. Di tempat lain, Rachel tampak menemani Jamie merayakan malam Halloween dengan kostum yang Jamie beli di swalayan siang tadi. Kebetulan, Rachel mendapatkan tugas menjaga Jamie karena orang tuanya ada acara di malam Halloween. Jamie pun bertemu dengan teman sekolahnya dan mereka mengajak Jamie bermain bersama. Rachel yang lengah akhirnya kehilangan jejak Jamie yang menghilang bersama teman-temannya. Sementara itu, Dr. Loomis dan Sheriban akhirnya sampai di rumah Rachel yang mana tidak ada orang sama sekali di sana. Dr. Loomis pun menyadari jika Myers sempat masuk ke rumah tersebut dengan ditandai terbunuhnya seekor anjing milik Jamie. Scene pun berpindah pada Myers yang terlihat mendatangi petugas yang sedang mengecek gardu listrik. Lalu tiba-tiba,